Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Esra 9 ayat 10, tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. Saudara yang terkasih, apakah saudara orang yang sabar? Sabarkah kita terhadap suami atau istri kita yang menunjukkan perilaku yang berbeda, yang aneh? Cukup sabarkah kita menghadapi kawan kerja di tempat kerja kita yang semena-mena, yang melakukan apapun semaunya sendiri, dan bahkan mungkin bawahan atau atasan yang selalu membantah dan memberontak? Sabarkah kita ketika pelayanan yang kita lakukan selama ini sepertinya kurang dihargai? Sejauh mana kesabaran kita menanti-nantikan jawaban dari Tuhan? Saudara, ternyata menjadi orang sabar itu banyak tantangan. Ternyata menjadi orang yang sabar saat menghadapi segala sesuatu itu tidak mudah. Ketidaksabaran memang sifat alamiah dari manusia. Namun, ada satu pribadi yang sangat sabar. Dialah Tuhan kita. Ya, tidak ada pribadi yang lebih sabar menghadapi kita selain daripada Tuhan. Dia sangat sabar terhadap setiap orang. Seberapapun seseorang telah menyimpang dari firman Allah dan memberontak kepada Tuhan, apabila ia sadar, datang kepada Tuhan dan merendahkan diri, Tuhan pun menyambutnya dengan penuh kasih, seperti firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, kata Tuhan. Begitu pula ketika bangsa Israel mulai sadar dari ketidaksetiaan mereka dan mengakui dosa-dosanya, Esra pun sampai berdoa demikian, saudara, dalam Esra 9 ayat 6, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allah, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Saudara, berkali-kali bangsa Israel memberontak dan berkali-kali pula mereka menyatakan penyesalannya. Namun Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya. Saudara, seringkali kesabaran Tuhan itu kita abaikan, lalu kita berucap dalam hati, Tuhan kan sabar dan penuh kasih. Saya berbuat dosa berkali-kali, tidak mengapa. Kan nanti saya minta ampun lagi dan Tuhan pasti mengampuni. Saudara, ini adalah hasutan iblis supaya kita mau berkompromi dengan dosa. Ingat, setiap dosa selalu ada konsekuensinya. Jadi ingat firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami Tuhan, karena selalu mengabaikan, meremehkan kesabaran Tuhan dengan bermain-main dengan dosa dan pelanggaran. Hari ini Tuhan, firman-Mu Engkau nyatakan untuk memanggil kami kembali kepada kasih mula-mula, kasih yang menjaga kekudusan, karena Tuhan kami, Allah kami adalah Allah yang kudus. Hari ini juga Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajar kami untuk sabar. Engkau pun bukan hanya mengajar, Engkau pun memberi teladan sabar terhadap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami memberontak dan melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa hari ini firman Allah menolong kami untuk hidup dalam kesabaran, karena Tuhan kami
tidak lalai dalam menepati janji-janjinya. Puji hormat kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.